warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kajian Jumat Berkah Mubarak Yasin TV, membangun negeri, mendidik generasi Islami. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu kembali di Jumat Mubarak ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kembali lagi di kajian Jumat Mubarak ini bersama guru kita pastinya, yaitu Ustadz Susilo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Mbak Alia gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, hari ini seru banget ya, karena pada tema kali ini yaitu adalah bisikan setan, penyebab, dampak, dan terapinya. Langsung saja kepada Ustadz Susilo Abu Fadil, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur ya, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang mengatur seluruh alam raya ini dengan penuh keseimbangan, serta yang memberikan berbagai macam nikmat buat kita semua, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat Mubarak, yang mana berlipat pahala ya, dilipat gandakan di hari yang penuh berkah ini. Dan tak lupa salawat salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang syafaatnya sangat didambakan dan membersamanya di akhirat adalah sebuah cita-cita besar bagi para pencintanya. Semoga kita selalu mengamalkan sunnah-sunnah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke kajian kita pada kesempatan ini. Insyaallah saya akan membahas, tadi sudah disampaikan oleh moderator ya, Kak Alia, yang mana bisikan syaitan ya, gangguan dan bagaimana cara menterapinya ya. Karena sudah dijelaskan banyak dalam Al-Quran bahwasanya wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah mengikuti langkah syaitan, sungguhnya dia musuh yang nyata. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, yaitu untuk menetapi keimanan dan cenderung kepada ketaatan kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, manusia menjalani harinya itu dengan berbagai warna-warni kehidupan yang terkadang ya, berbagai macam pemikiran dan tabiatnya yang terkadang membuat manusia kehilangan akal ya, dan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala yang maha lurus. Oleh karenanya Allah mengutus para nabi dan rasul ya, untuk apa? Membawa kitab suci untuk membimbing dan mengingatkan manusia supaya tetap menjaga serta meningkatkan keimanan kepada Rabbul Izzati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun karena pekatnya kabut hitam di dalam hati setiap insan yang memang dipengaruhi ada unsur negatif, yaitu unsur gangguan syaitan jin dan juga hasrat ya, kesombongan, penyakit hati, salah satunya ada kesombongan, angkuh, iri dan kesombongan, subhat dan lain-lainnya. Nah ini yang menyebabkan dia jauh dari keimanan.
untuk menaklukkan kesombongan manusia yang memang tertutup mata hatinya, maka Allah Ta'ala menurunkan mukjizat, ya, menurunkan mukjizat guna menguatkan dakwah para nabi dan rasul dalam menyampaikan risalahnya. Mukjizat diturunkan untuk mematahkan atau melemahkan dan menyadarkan manusia bahwa dirinya adalah lemah dan tidak bisa melampaui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat juga diturunkan agar manusia sadar bahwa apa yang sedang dia saksikan adalah sesuatu yang datang dari langit, ya, dan bukan dari manusia atau bangsa jin. Mukjizat yang diperlihatkan oleh seorang rasul merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh manusia secara umum. Dapat dikatakan jika sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia, akan tetapi ada yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Maka mukjizat bukanlah sesuatu yang sangat baru dan tidak dapat dipahami oleh siapapun. Mukjizat merupakan hal yang melampaui sesuatu yang biasanya terjadi, tetapi masih dalam batas pengetahuan yang dapat dipahami manusia, dapat dibuktikan dan disaksikan oleh manusia pada umumnya. Karena apabila mukjizat bukan sesuatu yang dapat dimengerti, maka tidak memberikan manfaat bagi umat yang diperlihatkan mukjizat tersebut. Akan tetapi jika dapat dipahami, ya, dilihat oleh manusia, menyadarinya dia mukjizat tersebut, maka hatinya akan tergerak untuk mengimani secara objektif. Maka mukjizat atau kemampuan atau izaz bagi setiap rasul berbeda antara satu dan lainnya, tergantung kondisi objek, masa, keadaan manusia tersebut. Misalnya Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah kemampuan untuk mengalahkan para penjajah Firaun, yang mana Allah memberikan mukjizatnya, yaitu tongkat yang bisa untuk membelah lautan, dan juga digunakan untuk menaklukkan para penyihir yang Firaun, karena di zaman Nabi Musa alaihissalam terkenal yaitu tentang sihir. Dengan karahnya para penyihir tersebut menyadarkan umat yang menyaksikan bahwa Nabi Musa membawa kekuatan yang luar biasa, ya. Tidak bisa digapai nol mereka sehingga menghilangkan kesombongan, ya. Jadi karena ada mukjizat tersebut, ya, setiap manusia di zamannya akan merasa tunduk, ya. Karena mukjizat suatu hal yang luar biasa dan pilihan, ya, yang diberikan mukjizat yaitu Nabi dan Rasul. Begitu juga, ya, Nabi Musa alaihissalam mampu melawan para penyihir Firaun, dan ada juga Nabi yang memang Allah berikan mukjizat seperti Nabi Isa alaihissalam, yaitu kemampuannya bisa menyembuhkan orang, ya. Makanya di zaman Nabi Isa terkenal medis kesehatan, karena Allah berikan mukjizat yaitu bisa menyembuhkan orang yang buta atau yang sudah wafat. Begitu juga halnya dengan Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW. Beliau diutus kepada umat yang memiliki kemampuan yang mengesankan baik dalam sastra. Jadi terkenal sastra, bahasa, dan pemikiran, ya, di zaman Rasulullah SAW, yaitu yang mana turunkannya Al-Quran untuk menandingi, ya, menandingi para pujangga sastra tersebut, ya. Al-Quran menjadi penguat dan media utama Rasulullah SAW untuk menyebarkan risalah yang diemban dan menundukkan umatnya sehingga mengakui kebenaran ajaran yang dibawa Rasulullah SAW dan mengimaninya. Dan Al-Quran juga sebagai hudan linnas, petunjuk manusia, ya, sebagai syifa, bisa juga furqan, pembeda, ya, yang insya Allah nanti akan kita bahas bagaimana cara Al-Quran untuk menyembuhkan. Pemirsa dimaklum dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuki tentang bagaimana cara menterapinya, bagaimana cara setan menyesatkan manusia, kita pahami dulu tentang pemahaman dasar alam jin. Ya. Dalil keberadaan bangsa jin sudah Allah jelaskan dalam Quran. Yang mana Allah jelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 130 yang artinya, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu Rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini. Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan juga dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah dalilnya bagaimana tentang bangsa jin. Masih banyak tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jin di dalam Quran, terutama dalam surat Al-A'raf ayat 38, Fussilat 29. Dan juga ada dalil hadis yang mana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang artinya suatu malam kami pernah bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba kami kehilangan beliau, maka kami pun bergegas mencari beliau di lembah dan pegunungan. Kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu pun menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya tiba-tiba beliau Nabi SAW datang dari arah Gua Hiro. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau, lalu kami bergegas mencari baginda, tetapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui. Beliau bersabda, aku didatangi oleh juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas cahaya mereka. Nah, jin itu juga bertanya kepada Rasulullah, makanan apa yang harus mereka makan? Maka beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah. Jadi di sini sudah jelas apa makanan bangsa jin. Makanan bangsa jin adalah tulang belulang yang mana disembelihnya hewan tersebut atas nama Allah. Ya, tulang tersebut makanan bagi bangsa jin yang muslim. Dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu beristinja dengan kedua benda itu, dengan tulang. Ya. Karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudara-saudaramu, yaitu dari bangsa jin. Dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan mengembalakannya ke lembah. Jika berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan azan untuk melaksanakan sholat, maka keraskanlah suaramu. Karena setiap jin manusia dan apa saja yang mendengar suara muazin mengumandangkan azan akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri tanda gangguan syaitan jin secara umum, ya, saya jelaskan. Tanda saat terjaga, poinnya adalah pertama, sering pusing atau sakit kepala yang berlangsung lama tanpa ada penyebab yang terdeteksi secara medis. Jadi tidak ada medisnya, dicek medis, diambil darah dan sebagainya, tidak ada. Yang kedua, sering nyeri di area punggung, terutama bagian punggung bawah dan belikat, ya, tulang-tulang belikat. Yang ketiga, rambut rontok tanpa sebab, ya, bukan karena faktor mungkin usia, ya, atau memang faktor memang ada medis, tapi tidak. Dan yang keempat, bisa jadi muncul bercak dan lebam kebiruan atau kemerahan, khususnya di area paha bagian dalam. Ini pernah terjadi. Ya. Saya pernah terapi seorang yang memang ada kasus seperti ini, nomor 4. Ya. Cuman harus diagnosa secara mendalam, tidak langsung kita vonis. Nah, terus ya, yang kelima adalah ini bagi para akhwat, terutama sirkulasi haid tidak lancar. Ya, jadi haidnya tidak lancar. Ya, harusnya tanggal sekian, tiba-tiba bisa berubah. Ya. Sudah dicek dan sering sakit, sering malas, berkuranglah amal solehnya ketika sedang mendapatkan nikmat, ya, atau ujian, yaitu bagi para akhwat, ya, atau tiap bulan, ya, yaitu yang memang dialaminya. Yang keenam, sering nyeri badan, ya, saat bangun tidur. Ya, terus juga kadang sering sesak napas di waktu tertentu tanpa ada gejala penyebab secara medis. Nah, yang ke-11 bisa jadi mempunyai indera keenam atau indigo, jadi bisa melihat menerawang. Padahal dalam Islam indigo tersebut adalah suatu gangguan, musibah, ya. Mungkin bagi para dukun laknatullah itu suatu kelebihan karena bisa dimanfaatkan besarnya itu anak kalau tidak dididik akidah dan tauhid yang benar akan menjadi seorang dukun, ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini jadi bukan suatu kebanggaan bagi umat Islam ketika ada seorang anak yang bisa menerawang. Nah, ini ujian. Kenapa faktornya? Yang pertama kita pahami ada namanya jin nasab. Ya, jin nasab, jin keturunan yang mana ada riwayat leluhurnya, entah kakek atau neneknya atau orang tuanya pernah melakukan perjanjian dengan walinya syaitan, dukun laknatullah.
di suatu masa, di suatu keadaan. Tujuannya banyak, bisa jadi untuk dunia atau untuk menarik seorang perempuan. Banyak ya dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, itu tanda-tanda saat gangguannya secara umum. Ya. Yang kedua, tanda secara tidur. Tanda saat tidur, insomnia, susah tidur kecuali dengan obat penenang. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, cemas tanpa sebab, sering ketindihan. Yang keempat, mimpi buruk di setiap tidur. Ya. Terus yang kelima, sering atau mimpi basah. Ya. Yang keenam, mimpi hewan-hewan binatang buas atau mimpi leluhurnya, kakek atau neneknya yang sudah wafat. Yang ke-10, sering bermimpi, sering mengalami mimpi dejavu. Jadi seolah bermimpi pernah mengalami di keadaan yang akan datang. Yang ke-11, sering tidur sambil berjalan. Jadi tidak sadar dia bangun tapi sambil berjalan. Ya. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, setan golongan jin akan menjadikan manusia banyak berfantasi dan lupa bertindak nyata. Jadi bikin khayalan. Ya. Makanya kalau seorang hamba tidur tidak mengamalkan sunnah, pasti akan diganggu setan. Apa amalan sunnahnya? Yang pertama, mengambil wudu, ya. Yang kedua, mengibaskan tempat tidurnya. Yang ketiga, berlindung kepada Allah Ta'ala, berdoa yang dilakukan seperti Nabi SAW. Dan yang keempat, tidur miring ke arah kanan, ya. Pasti tidurnya insya Allah terjaga. Nah, ruqyah merupakan adalah bagian dakwah dan jihad, ya. Jadi ruqyah suatu bagian dari dakwah dan jihad. Kenapa? Karena mendakwakan, ya, bukan hanya golongan jin, tetapi manusia juga didakwakan ketika memang ada orang yang kesulitan. Ya mungkin intinya dari kajian kali ini adalah setan jin tidak pernah berputus asa, ya, untuk menyesatkan manusia. Berbagai banyak cara, terutama di saat manusia tersebut lalai mengingat Allah, ya, tidak mengamalkan amalan sunnah. Yang kedua, bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, ya, menyimpan penyakit hati, ya. Selanjutnya yang kelima, adanya perasaan tidak pernah bersyukur kepada Allah, ya, kufur dari nikmat Allah, sering mengeluh, ya. Yang ketujuh, mungkin adanya dendam, ya, dari seseorang yang pernah disakiti atau dia tersakiti. Cara terapinya gimana? Di ruqyah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Sebelumnya ditazkiyah dulu, mentazkiyah dirinya, muhasabah, ya, didakwahkan dulu oleh ruqyahnya. Selanjutnya dia mengamalkan sunnah. Selanjutnya dia berjamaah, ya, ngaji, berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu cara menterapinya, salah satunya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat kajian yang singkat ini. Mungkin nanti di sini ada sesi tanya jawab dari moderator. Untuk itu, semoga bermanfaat kajian kali ini. Saya alihkan lagi kepada moderator untuk waktu dan tempatnya. Silakan. Ya, alhamdulillah. Ada sedikit pertanyaan nih Ustaz. Ya. Bagaimana cara membedakan tangisan jin dan tangisan manusia saat diruqyah, Ustaz? Ya, bagaimana? Bagaimana cara membedakan tangisan jin dan tangisan manusia saat diruqyah? Cara membedakan Tangisan jin dan tangisan tangisan jin dan tangisan tangan manusia. manusia. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Sangat bagus pertanyaan. Bagaimana, ada pertanyaan dari moderator, bagaimana cara membedakan tangisan jin dan tangisan manusia saat diruqyah? Ya, yang biasanya ruqyah ini adalah identiknya dengan apa? Muntah-muntah, ya, muntah-muntah biasanya. Nah, kenapa ada tangisan jin dan tangisan manusia saat diruqyah? Yang pertama adalah di antara mereka ada yang menangis karena terenyuh dengan bacaan ruqyah merdu. Dia terenyuh ketika diruqyah, dibacakan oleh ruqyah. Ada yang karena memahami ayat yang dibacakan, terutama mungkin diruqyahnya orang yang berilmu, dibacanya ayat tentang azab, tentang neraka. Nah, dia sadar pasien tersebut, orang tersebut yang diruqyah memaknai bacaan tersebut. Nah, itu akan membuat dia menjadi bersedih atau teringat dosa-dosanya. Ya, teringat dosa-dosanya yang telah lalu atau yang baru dikerjakan.
Misalkan dia seorang istri, mungkin habis bertengkar dengan suami, atau sebaliknya suami sedang bertengkar dengan istrinya. Nah, itu kalau tangisan manusia. Jadi tidak ada efek yang menyakiti dirinya. Beda dengan tangisan yang memang diganggu setan jin. Apa? Terkadang ya, tangisan yang diganggu saat diruqyah ya, yang diganggu oleh jin, tangisannya bercampur, biasanya ada menyakiti di dalam dirinya, jasadnya. Misalkan ketika nangisnya memukul dirinya, mencabik-cabik dirinya, berkata-kata yang tidak baik, atau memfitnah suaminya, atau berkata-kata yang sering dilontarkan, ingin pisah dan sebagainya. Nah ini, ketika tangisannya tangisan jin, yang mana tangisannya diganggu oleh setan jin, pastinya biasanya para peruqyah akan apa? Mungkin memukulnya, bukan mukul dengan keras, tetapi mukul untuk menghinakan musuh Allah tersebut, ya, dengan pukulan yang di bagian tertentu, ya, dengan profesional tentunya, tidak asal mukul, ya. Nah, ini biasanya seperti itu, dan atau dibentak, ya, setan jinnya, supaya apa? Supaya keluar, ya, supaya keluar. Kenapa? Karena tangisan dari bangsa jin fasik maupun jin kafir adalah biasanya dibarengi dengan pukulan-pukulan pada badan dan teriakan pada lisan. Maka inilah tangisan dari setan. Nah itu tangisannya dari setan. Maka wajib seperti ketika Rasulullah SAW meruqyah, ukhruj yadullah, keluarlah. Ketika ada suatu riwayat Rasulullah meruqyah seorang yang terkena gangguan setan jin, Rasulullah memukulnya, ya, dengan untuk menghinakan musuh Allah tersebut. Intinya untuk mengeluarkan setan jin tersebut, ya. Jadi tidak asal memukul, ya. Nah, simpulannya adalah tangisan yang memang murni dari manusia adalah tangisan yang tercurah dari hati dan hanya keluar air mata saja. Ya, makanya tangisan disebabkan karena rasa takut pada Allah. Kalau tangisan jin biasanya tangisan dibarengi dengan adanya pukulan pada badan dan teriakan pada lisan. Jadi berkata-kata yang tidak baik, ya. Maka inilah tangisan dari syaitan. Nah, itu mungkin kalian untuk jawabannya. Iya, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada berapa jenis kesurupan dalam proses ruqyah Ustaz? Nah, ini pertanyaan menarik lagi. Ada berapa jenis kesurupan dalam hal ruqyah yang biasa terjadi di masyarakat? Kita mengambil dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni wal Asyaiton karya Syekh Syahid Abdul Salam Bali Hafizahullah Ta'ala. Beliau membagi kesurupan menjadi 4 jenis. Yang pertama, kesurupan secara total, kulli, yaitu gangguan jin yang menguasai seluruh tubuh dan juga akal pikiran. Nah, ini yang kesurupan secara total, menguasai gangguan jin seluruh tubuhnya dan akal. Jadi hilang semua akalnya tanpa sadar. Yang suami bisa lupa dengan istrinya atau sebaliknya, karena dikuasai. Nah, yang kedua adalah kesurupan secara parsial atau sebagian, atau kita nyebutnya juz'i, yaitu gangguan jin yang menguasai bagian tertentu pada anggota tubuh manusia, seperti ya, tangan bergerak ketika diruqyah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa Nabi yang sahih, tangan bergerak, atau tiba-tiba kakinya lumpuh, atau mulutnya bisa membisu mendadak, dan lain-lain. Nah ini. Nah, yang ketiga, kesurupan secara terus-menerus atau disebutnya da'im, yaitu gangguan jin baik yang menguasai keseluruhan atau sebagian tubuh dalam waktu yang lama, seperti majnun atau gila, atau lumpuh, atau batuk yang berkepanjangan, ya, atau rematik, buta dan lain, yang sakitnya tidak ada berkepanjangan, akan terus-menerus. Nah, yang keempat, kesurupan di saat-saat tertentu atau disebut taif, yaitu gangguan jin yang menimpa sebagian anggota tubuh dalam waktu tertentu saja, seperti menjelang maghrib, tengah malam, atau menjelang subuh. Nah, ini kesurupan di saat tertentu, jadi hanya waktu-waktu tertentu. Nah, ini biasanya ada kasus seperti ini. Ketika azan berkumandang, ya, pasien tersebut merasa sakit. Azan selesai, dia tidak sakit. Kita pahamin bahwasanya ada hadis Nabi, ketika azan berkumandang, setan akan lari kentut-kentut atau menutup telinganya dan berkumandang, muadzin ya, kumandang azan atau iqamah, itu sama, setan akan menutup telinganya. Nanti pas ketika mulai sholat berjamaah baru diganggu lagi,
membisikkan setiap manusia, mengingatkan dunia dan sebagainya. Apalagi yang memang sholatnya tidak karena Allah, dan yang kedua tidak ittiba kepada Nabi Sallam. Mungkin itu jawaban dari jenis kesurupan Kak Alia. Semoga bermanfaat jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, mangga Kak Alia. Pertanyaan terakhir nih. Apakah Rasulullah SAW pernah meruqyah orang hingga kesurupan? Pertanyaannya adalah, ya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meruqyah orang hingga kesurupan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dia berkata, yang artinya panjang jawabannya. Dari saya ngambil kitab Sunan Fayyad. Cara pengobatan kesurupan ini dilakukan dari dua pihak. Yang pertama dari pihak orang yang kerasukan, dan dari pihak orang yang mengobati. Dari pihak orang yang kesurupan harus didukung dengan kekuatan jiwanya, ketulusan di dalam penghambaannya kepada Allah Ta'ala, dan pembacaannya pelindungan yang sahih yang menggabungkan antara lisan dan hatinya. Ini semua adalah bagian dari prajurit tempur, dan para prajurit itu tidak akan bisa membelah musuhnya dengan senjatanya kecuali dengan dua perkara. Senjatanya apa? Senjata yang baik dan tangan yang kuat. Tak kala salah satu di antara keduanya tidak dipenuhi, maka senjata itu tidak ada gunanya. Lalu bagaimana jika kehilangan dua-duanya? Hati akan bobrok tanpa adanya tauhid, tawakal, takwa, dan tawajuh. Dia tidak mempunyai senjata sama sekali. Yang kedua ini dari pihak orang yang mengobati. Yang mengobati juga harus membekali dirinya dengan dua perkara ini, sehingga ada juga orang yang mengobati yang mencukupkan terapinya hanya dengan mengucapkan keluar ukhruj dari tubuhnya dari orang yang kesurupan, atau dengan ucapan bismillah, atau dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi SAW bersabda kepada orang yang kerasukan, "Wallahu wahai Allah, aku adalah utusan Allah." Jika kita lihat langkah sukses penyembuhan kesurupan dipaparkan oleh Ibnu Qayyim di atas, maka jawaban dari pertanyaan ini juga mengacu pada dua faktor utama, yaitu orang yang meruqyah dan orang yang diruqyah. Ya. Yang pertama orang yang meruqyah, jika mereka bertanya mana dalil Rasulullah meruqyah orang lalu orang kesurupan. Nah, ini penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu ketika Rasulullah SAW mengucapkan keluar ukhruj, ya adu Allah, keluarlah wahai musuh Allah, maka jin yang ada di dalam tubuh seseorang langsung lari karena kemuliaan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dalilnya Rasulullah SAW meruqyah orang lalu jinnya mengambil alih kesadaran manusia atau kesurupan untuk sekedar berdiskusi dengan beliau Rasulullah SAW, karena saat itu juga jin langsung lari. Ya. Jadi ketika Rasulullah meruqyah cuma ukhruj, keluar, saya Rasulullah, keluar jinnya. Nah, di zaman ini tentu tidak ada peruqyah yang menyamai derajat kemuliaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oleh karenanya jin tidak langsung kabur begitu saja. Terkadang jin yang sudah ada di dalam tubuh sengaja mengambil alih kesadaran, ya, korbannya agar dia terhalang dari arahan dan nasihat karena nggak mau dengerin. Nah, yang kedua, orang yang diruqyah. Ya. Orang yang diruqyah ini adalah apa? Harus beriman supaya terlindung dari gangguan syaitan jin. Ketika peruqyahnya beriman, yang diruqyahnya kurang keimanannya, dia akan lama proses kesembuhannya. Ya. Berpengaruh juga ya. Jadi berpengaruh, ya. Makanya ketika dalam dunia ruqyah harus di tazkiyah dulu, tazkiyatun nafs, ya, digali muhasabah, ya, penyucian jiwanya dari penyakit hatinya, ridho enggak atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, sesuatu nikmat ujian sakit atau entah kesurupan, karena semua terjadi atas izin Allah, ya, akibat dari wama asabakum min musibatin fabima kasyabat aydikum wa ya'fu an katsir, ya. Dan apapun yang terjadi, kata Allah dalam Quran surat Asy-Syura 30, disebabkan karena dosa dan kesalahan kamu, dan Allah maafkan dari kesalahan. Nah, setan jin ini berselimut di dalam apanya? Dalam dosa, maksiat, yang mana dia mengalir dalam perjalanan darah manusia. Seperti itu Kak Alia untuk jawaban, ya, tadi. Terima kasih kepada Ustaz. Alhamdulillah, amin. Baik pemirsa Yasindo TV yang dirahmati Allah, berakhir pula lah perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menyaksikan kepada seluruh kru yang bertugas, dan tentunya saya tutup kajian pada hari ini. Sampai jumpa di kajian Jumat Mubarak minggu depan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.